Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak di sini. Kali ini kita akan membahas tentang titik berat ya. Gimana kabarnya hari ini? Apakah baik-baik saja ya? Mudah-mudahan kalian semua dan kita semua selalu ada dalam kesehatan, baik itu sehat jiwanya maupun sehat raganya ya. Dengan jiwa yang sehat, insya Allah akan berimbas kepada raga kita juga akan sehat, bahagia lahir dan batin. Baik, tadi sudah dikatakan bahwa untuk kali ini kita akan membahas tentang titik berat ya. Mungkin di antara kalian sudah ada yang pernah mendengar apa itu titik berat ya. Jadi titik berat adalah sebuah titik pusat berat dari sebuah benda, pusat masanya gitu ya. Apabila benda tersebut ditopang pas pada letak titik berat tersebut, maka benda tersebut tidak akan terjatuh, gitu ya. Dan untuk menentukan letak titik berat tergantung kepada bentuk bendanya. Kalau bentuk bendanya itu simetris, ya bentuk bendanya itu ya bagus ya. Artinya bentuk bendanya tidak berantakan, itu cukup mudah ya, seperti menentukan letak titik berat dari bujur sangkar atau letak titik berat dari persegi panjang, itu sangat mudah sekali. Hanya cukup menarik dua buah garis diagonal, kemudian dari dua garis diagonal tersebut nanti ketemu di satu titik, maka itu letak titik beratnya. Akan tetapi kalau bentuk bendanya itu tidak homogen, tidak simetris, maka nanti ada persamaannya ya, dan ada juga tabel-tabel untuk menentukan letak titik sumbu X atau sumbu Y-nya, letak titik tengahnya dari berbagai bentuk benda yang dihitung ya. Nah, itu nanti ada tabelnya ya. Kalian cukup menghafalkan untuk bisa menyelesaikan soal-soal dari titik berat ini nanti ya. Oke, untuk lebih jelasnya marilah kita ikuti ilustrasi dan penjelasan berikut ini. Nah, ini dia untuk lebih jelasnya mengenai apa itu titik berat ya. Kita baca. Titik berat adalah lokasi atau tempat berupa titik koordinat berpusatnya resultan gaya keseluruhan benda atau objek berada itu ya. Kita dapat menemukan titik berat di dalam atau di sekitar objek itu sendiri ya. Jadi letak titik berat itu kalau bendanya bagus, homogen, simetris gitu ya, tentu saja akan lebih ke di mana letak titik tengahnya gitu, kalau simetris. Tapi kalau bendanya tidak beraturan ya bisa saja di sekitar benda itu letak titik beratnya. Makanya di sini dikatakan titik berat adalah lokasi atau tempat berupa titik koordinat berpusatnya resultan gaya keseluruhan benda atau objek itu berada. Kita dapat menentukan titik berat di dalam atau di sekitar objek itu sendiri. Itu. Nah, karena terpengaruh gaya gravitasi bumi, nama lain untuk titik berat adalah titik gravitasi. Ya, jadi di titik tersebut adalah merupakan pusat dari benda, pusat dari berat benda tersebut. Nah, gitu ya. Inilah alasannya mengapa titik berat dalam bahasa Inggris memiliki istilah center of gravity gitu ya, atau pusat gravitasi objek. Jadi titik berat merupakan pusat beratnya, pusat gravitasi objek benda tersebut ya gitu. Ya udah gitu ya. Jadi pengertian titik berat ya, kata-kata ini aja yang kamu selidiki, kamu pahami ya, kamu resapi kata-kata ini. Kalau sudah enak dan sudah paham ya alhamdulillah. Kalau belum paham dengan kata-kata ini ya kalian bisa japri aja lewat WA atau lewat Telegram, atau kalian komen di bawah video ini mengenai apa yang belum kalian pahami gitu ya. Atau kalian akan memberikan saran atau sanggahan atau komplain ya. Karena kalian sudah paham dengan cara berpikir kalian, boleh kita diskusi
supaya pemahaman kita tentang titik berat ini lebih presisi dan lebih baik ya. Nah itu ya, mengenai pengertian dari titik berat. Langsung saja kita ke persamaannya ya. Persamaan yang digunakan untuk mengerjakan soal-soal titik berat ini. Jadi kita bagi ke dalam 3 bagian ya mengenai titik berat ini. Karena benda itu ya secara umum terbagi 3, ada benda 1 dimensi, ada benda 2 dimensi, ada benda 3 dimensi. Jadi masing-masing dimensi tersebut nanti ada rumusnya, ada persamaannya masing-masing. Oke, ya, kita lihat bagaimana persamaan untuk 1 dimensi, bagaimana untuk persamaan 2 dimensi, dan bagaimana untuk persamaan ruang 3 dimensi. Nah ini dia persamaan untuk yang 1 dimensi ya. Jadi persamaan ini untuk menentukan letak titik berat benda-benda garis ya. Itu benda-benda yang 1 dimensi ya, seperti kawat, garis gitu ya. Nah, kita lihat ya persamaannya. Secara matematika, untuk titik berat benda berdimensi 1, letak titik X-nya itu, X1 dikali L1 plus X2 dikali L2 plus dan seterusnya dibagi L1 plus L2 plus dan seterusnya. Jadi dan seterusnya itu kalau misalkan ada bendanya ada 5 ya sampai L5. Nah, ini contohnya X1 L1 plus X2 L2. Nah, ini hanya 2 bendanya gitu ya. Kalau bendanya gabungannya ada 3 ya sampai X3 kali L3. Nah, untuk letak Y-nya berarti Y1 kali L1 plus Y2 kali L2 plus dan seterusnya per L1 plus L2. X1 itu apa sih? Ya. Di X1 itu letak titik berat pada sumbu X. L1 panjang benda ke-1. Nah, gitu, panjang bendanya. X2 letak titik berat pada sumbu X-nya untuk benda 2. Nah, gitu. L2 berarti panjang benda 2. Begitu juga dengan letak Y-nya ya. Y1 berarti letak titik berat untuk sumbu Y pada benda 1. L1 berarti panjang benda 1. Y2 berarti letak titik berat sumbu Y pada benda yang kedua. L2 panjang benda yang kedua. L1 plus L2 itu berarti panjang benda 1 ditambah panjang benda 2. Gitu ya. Nah, kemudian nanti ada beberapa benda 1 dimensi yang bentuknya berbeda-beda, nah, seperti ini. Nah, ini dia diantaranya benda-benda 1 dimensi dengan bentuk yang berbeda-beda ya. Untuk gambar yang pertama garis lurus ya, itu letak Y0-nya berarti setengah AB di tengah-tengahnya ya. Jadi kalau benda lurus panjangnya 5 cm sudah pasti titik beratnya itu di 2,5 cm di tengahnya ya. Jadi Y0 sama dengan setengah AB. Nah, kalau bendanya itu pas seperti membentuk lingkaran ya, setengah lingkaran gitu. Nah, tapi ini berupa 1 dimensi ya. Jadi seperti apa ya, benda lurus kemudian dipelengkungkan setengah lingkaran. Nah, maka letak Y0-nya itu AB dikalikan R per AB ya. Jadi AB yang ada garis di atasnya itu tali busur AB ya. Kemudian AB itu busur AB-nya gitu ya. Keterangannya ada ya di situ di sebelah kanan. Nah, itu ada keterangannya. R-nya apa ya. AB-nya apa di situ sudah dijelaskan. Kemudian untuk busur setengah lingkaran Y0-nya itu sama dengan 2R per pi ya. 2R itu berarti 2 kali jari-jari per pi-nya ya. Nah, itu ya. Untuk benda-benda 1 dimensi dengan berbagai macam bentuk gitu ya. Kita ke persamaan titik berat yang 2 dimensi. Nah, ini dia persamaan untuk titik berat yang 2 dimensi ya. Untuk letak
titik X-nya itu di X1A1 plus X2A2 plus dan seterusnya ya. Jadi kalau tadi mah X1L1 ya karena satu dimensi hanya panjang saja. Kalau dua dimensi kan ada panjang lebar gitu ya. Panjang kali lebar. Nah, itu luas ya. Jadi X1A1 jadi A1 itu luas benda kesatunya. Kemudian X2A2, X2 itu berarti letak titik berat sumbu X untuk bidang yang kedua. A2 berarti luas bidang yang kedua. Begitu juga dengan sumbu Y-nya ya. Jadi untuk Y0 itu adalah letak titik berat sumbu Y. Gitu. Untuk sistem bendanya gitu. Ini kan ada dua benda, dua buah bidang. Nah, dua buah bidang itu menjadikan sebuah sistem. Nah, dua buah bidang itu letak titik beratnya di mana? Nah, untuk sumbu X-nya berarti di X0. Untuk sumbu Y-nya berarti di Y0. Gitu. Untuk X0, X1A1 plus X2A2 dan seterusnya per A1 plus A2 dan seterusnya. Untuk Y0, Y1A1 plus Y2A2 plus dan seterusnya per A1 plus A2. Nah, ini kalau hanya ada dua bidang saja. Kalau ada sampai 5 bidang ya A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 gitu ya. Jadi Y1A1 plus Y2A2 plus Y3A3 plus Y4 A4 plus Y5A5 ya itu kalau ada 5 ya gitu ya. Makanya di sini plus titik-titik-titik. Tergantung nanti bidangnya ada berapa gitu ya. Nah itu ya, ini persamaan itu ini gitu ya. Inilah persamaan untuk menentukan letak titik berat dari benda dua dimensi. Nah, kemudian kita sekarang akan melihat tabel dengan benda dua dimensi dengan berbagai macam bentuk ya. Nah, ini dia beberapa benda dua dimensi yang bentuknya berbeda-beda. Ada bidang segitiga, ada jajaran genjang, ya. Kemudian ada bidang juring lingkaran, kemudian ada bidang setengah lingkaran. Nah, untuk menentukan letak titik beratnya, kalau misalkan bidang segitiga itu letak Y0-nya ada di sepertiga tingginya, gitu ya. Untuk letak Y0-nya, sumbu Y, titik beratnya ada di sepertiga tinggi dari segitiga. Nah, oke lah kalian pelajari ini kan keterangannya sudah jelas ya. Y0 itu adalah letak titik berat pada sumbu Y. Nah, kemudian untuk jajaran genjang itu Y0-nya setengah T. Berarti letak titik berat pada sumbu Y-nya itu setengah kali tingginya. Gitu. Keterangannya juga sudah lengkap di sebelah kanan, keterangan huruf-hurufnya ada ya. Kalian pelajari. Nanti kalau misalkan kalian nggak paham, bisa kalian japri ya. Lihat WA, lihat Telegram, atau komen di bawah ini ya. Itu. Kalau Bapak jelaskan semuanya satu persatu, ini akan durasinya lama banget. Lebih baik kalian pelajari aja, karena ini keterangannya sudah lengkap ya. Huruf-hurufnya itu ada keterangannya. Nah, kalau misalkan hurufnya atau abjadnya itu ya, angka-angkanya ada yang kalian nggak pahami, ya japri aja. Oke, itulah beberapa benda dua dimensi dengan berbagai macam bentuk ya. Dan penentuan letak titik beratnya ada di situ ya. Oke, kita ke persamaan atau rumus untuk titik berat yang tiga dimensi. Nah, ini dia untuk yang tiga dimensi. Untuk tiga dimensi tentu saja volumenya ya. Kalau satu dimensi tadi panjangnya, dua dimensi itu luasnya, tiga dimensi berarti volumenya. Maka persamaannya kalau satu dimensi kan L1, L2, L3. Kalau dua dimensi kan A1, A2, A3. Kalau tiga dimensi tentu saja V1, V2, V3. Volume 1, volume 2, dan volume 3. Maka persamaannya juga letak X0-nya di X1 volume 1 plus X2 V2 gitu ya, plus X3 V3 dan seterusnya gitu. Per volume 1 tambah volume 2. Begitu juga dengan letak sumbu Y-nya. Y1 V1 plus Y2 V2 plus dan seterusnya dibagi volume 1 plus volume 2 plus volume 3 dan seterusnya. Itu untuk persamaan atau rumus dari benda
yang memiliki ruang atau benda 3 dimensi ya. Jadi persamaan untuk menentukan letak titik berat benda 3 dimensi. Dan sekarang kita akan tampilkan tabelnya untuk beberapa benda 3 dimensi dengan bentuk yang berbeda-beda. Nanti ada cara menentukan letak titik beratnya bagaimana ya. Kalian pelajari saja, di sana huruf-hurufnya sudah jelas dan keterangannya juga sudah lengkap dengan keterangannya ya. Nanti kalian pelajari saja. Kalau ada yang kurang paham, kalian tanyakan Japri ya. Bapak akan tampilkan ini, kalian pause aja, nanti bisa kalian hafalkan ya. Kalian pelajari ya. Mudah-mudahan kalian bisa langsung paham ya. Ya, kalau ada yang belum paham juga Japri aja gitu ya. Oke, ini Bapak tampilkan, kalian pause aja, kalian tulis ya, kemudian kalian pelajari. Ini dia ada kerucut pejal ya. Kemudian ada silinder pejal, kemudian ada setengah bola pejal ya. Pejal itu padat, dalamannya itu ada padat ya, ada bendanya gitu ya. Tidak kosong. Jadi pejal itu padat di dalamnya, tidak kosong ya. Setengah bola pejal dengan jari-jari L berarti setengah bola pejal ya, dalamnya padat. Kemudian bola pejal, ada sebuah bola, dalamannya itu padat bukan udara ya, ada padat pokoknya ada materinya. Nah, itu untuk beberapa benda dengan 3 dimensi dengan bentuk dengan bentuk yang berbeda-beda. Kemudian juga ada benda-benda lain. Nah, ini dia ada bidang kulit prisma ya. Kemudian ada bidang kulit silinder ya, gitu ya. Berarti kalau bidang kulit silinder ya dalamannya kosong gitu ya. Kalau tadi kan pejal, dalamannya padat ya. Kemudian ada bidang kulit limas ya. Kalau kulit ya kulitnya aja gitu, dalamnya kosong gitu. Bidang kulit kerucut ya. Kemudian ada bidang kulit setengah bola. Nah, di sana sudah ada cara menentukan letak titik beratnya. Oke, kalian pelajari aja gitu ya. Kalian pause ya. Kalian catat atau kalian ya, intinya kalian pelajari. Kalau misalkan ada huruf-hurufnya atau angka-angkanya yang belum paham, Japri aja itu ya, untuk beberapa bentuk benda yang berbeda-beda untuk titik berat benda 3 dimensi. Tapi jarang ya kalau yang ini dijadikan soal di UN atau di soal-soal masuk perguruan tinggi negeri, biasanya yang titik berat bidang itu yang sering muncul di soal gitu ya. Oke, untuk lebih mudah memahami tentang titik berat ini, kita coba mengerjakan beberapa soal yang sering muncul gitu. Ada persoalan-persoalan baik itu ujian sekolah, baik itu ujian masuk perguruan tinggi negeri ya. Kita coba membahasnya salah satu soalnya. Dan kemudian nanti akan Bapak kasih linknya tentang titik berat ini. Di sana banyak sekali soal-soalnya dan cara pembahasan, cara mengerjakan soalnya, pembahasannya ada ya. Banyak di sana, nanti di linknya kalian pelajari tersendiri. Dan untuk kali ini kita hanya akan membahas satu soal saja untuk perhemat durasi dan kuota gitu ya. Oke, baik, kita langsung ke soalnya. Ini sudah ada soalnya dan langsung dengan pembahasannya ya. Kita bahas ya, kita baca. Tentukan letak titik berat benda berbentuk huruf T seperti gambar berikut. Nah, jadi ada sebuah benda berbentuk huruf T. Seperti itu gambarnya ya. Dan ada beberapa penjelasan keterangan tentang jarak-jarak yang ada dalam benda tersebut ya. Ada 1 cm, ada 2 cm, ada 4 cm gitu ya. Nah, ukuran-ukuran tersebut terletak ada di bagian-bagian bidang tersebut. Oke, pertanyaannya kan apa? Tentukan letak titik berat ya. Jadi letak titik berat benda tersebut di mana?
Letak titik berat huruf T tersebut di mana gitu ya. Nah, cara mengerjakannya di situ sudah ada pembahasannya. Jadi benda berhuruf T tersebut kita bagi dua bidang ya. Jadi ada bidang yang bagian bawah dan ada bidang yang bagian atas. Nah, yang bagian bawah kita jadikan sebagai bidang satu ya. Dan yang bagian atasnya kita jadikan sebagai bidang yang kedua. Nah, untuk menyelesaikan soal ini tentu saja kita memakai persamaan rumus untuk titik berat bidang ya, atau dua dimensi. Nah, jadi soal ini adalah soal titik berat benda dua dimensi ya. Ya, karena bidang persegi panjang ya ini ya. Iya. Ada panjangnya, ada lebarnya ya gitu ya. Ada sumbu X-nya, ada sumbu Y-nya ya. Tidak ada sumbu Z. Nah, berarti ini adalah benda dua dimensi. Jadi persamaan yang kita gunakan juga persamaan letak titik berat dua dimensi. Baik ya, sebelum ke persamaannya tentu saja kita harus menentukan dulu apa saja yang ada di dalam bidang 1 dan apa saja yang ada di dalam bidang 2. Kita ke bidang 1 dulu ya. Kita selesaikan bidang satunya dulu. Apa saja yang ada di sana? Kita cari dulu luas bidang 1. Berarti A1. Bidang 1 itu yang bawah ya. Yang berwarna abu-abu gitu. Yang bawah itu luasnya kan 2 kali 4 ya. Itu kan dari 1 ke 3 2 ya. Dari bawah ke atas 4. Berarti luas bidang 1 2 kali 4. Itu ya, kita tulis di bagian atas. Bidang 1 nah itu ya, luasnya adalah A1 sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8 cm persegi gitu ya. Kemudian kita tentukan letak X1-nya. Nah, X1 berarti letak titik berat sumbu X bidang 1. Nah, lihat sumbu X-nya antara 1 sampai 3, tengahnya adalah 2. Sehingga X1-nya adalah 2 cm. Untuk yang satu untuk Y1-nya berarti bidang 1 dari 1 sampai 4 ya, yang ke atas sumbu Y. Tengah-tengahnya adalah 2 ya. Jadi Y1 untuk bidang 1 adalah 2 cm ya. Nah, itu ya apa saja yang ada di dalam bidang 1. Jadi luas bidang 1 2 kali 4 8 cm persegi, kemudian letak X1-nya 2 cm, letak Y1-nya 2 cm. Kemudian kita tentukan yang ada di bidang 2. Jadi luasnya, kemudian X2 ya, karena bidang 2 ya. Luas bidang 2, letak X bidang 2, letak Y bidang 2. Luas bidang 2 itu yang atas ya, bidang 2 yang berwarna oranye ya. Untuk letak sumbu X-nya berarti dari 0 sampai 4 ya. Tengah-tengahnya ya 2 ya. Jadi X2 itu 2 cm. Luasnya dulu. Bidang 2 luasnya berarti dari 4 ke 6 itu 2 ya. Nah, kemudian dari kiri ke kanannya 4. Jadi luasnya 2 kali 4 ya, 8 cm persegi. Kemudian letak X2-nya sudah pasti 2 ya. Karena dari 0 ke 4 kan tengah-tengahnya 2. Jadi nilai X2-nya adalah 2. Kemudian untuk nilai Y2-nya, untuk bidang yang kedua yang berwarna oranye itu dari 4 sampai 6 ya. Tengah-tengahnya berapa? 5 ya. Jadi letak si Y2-nya adalah 5 cm. Sudah ada semua ya. Apa saja yang diperlukan untuk menghitung persamaan letak titik berat bidang ini ya. A1-nya sudah ada, X1-nya ada, Y1-nya ada. A2-nya sudah ada, X2-nya sudah ada, Y2-nya juga sudah ada. Kita langsung ke persamaan atau rumus titik beratnya ya. Rumus titik beratnya untuk titik berat bidang adalah X0 sama dengan A1 X1 plus A2 X2 per A1 plus A2 ya.
Jadi hanya sampai A2 karena hanya ada 2 bidang gabungan di sini. Nah, kemudian X1-nya kita ganti dengan berapa tadi? 2. A1-nya kita ganti dengan 8. X2-nya kita ganti dengan 2. A2-nya kita ganti dengan 8. Sehingga hasilnya adalah 2 kali 8 ditambah 2 kali 8. A1-nya 8, A2-nya juga 8. Per 8 plus 8 ya. Jadi 2 kali 8, 16. Plus 2 kali 8, 16. Sehingga 16 tambah 16 hasilnya 32 ya. Kemudian per 8 plus 8 itu 16. Jadi hasilnya 32 per 16. Itu sama dengan 2. Jadi letak X0-nya adalah 2. Nah, sebetulnya untuk mencari letak X0 tidak usah dihitung juga udah kelihatan ya. Kalau benda ini itu letak titik tengah dari sumbu X-nya adalah 2. Sehingga kalau kita belah vertikal antara bagian sebelah kiri dan bagian sebelah kanan itu akan sama. Cukup dengan dibayangkan saja dengan imajinasi kita bahwa letak sumbu X dari bidang ini adalah di angka 2. Jadi kalau kita belah pas di angka 2, bagian antara kiri dan kanan itu akan sama. Tapi kalau kita belahnya horizontal, bagian atas dan bagian bawahnya agak sulit ya menentukan keadilannya gitu. Letak titik tengahnya, maka untuk sumbu Y-nya memang harus benar-benar dihitung. Kita lihat untuk letak sumbu Y-nya, Y0 sama dengan Y1 plus Y1 A1 plus Y2 A2 per A1 plus A2. Y1-nya 2, A1-nya 8, jadi 2 kali 8, plus Y2-nya 5, A2-nya 8, jadi 5 kali 8, per A1 plus A2, 8 plus 8. 2 kali 8, 16, plus 5 kali 8, 40, per 16, ya, karena 8 plus 8 bawahnya. Jadi 16 plus 40, 56 ya, per 16. 56 dibagi 16 adalah 3,5. Jadi koordinat titik berat bidang ini adalah 2 untuk letak sumbu X-nya, 3,5 untuk letak sumbu Y-nya. Nah, jadi bidang berhuruf T tersebut letak titik beratnya di koordinat 2 titik koma 3,5. Sumbu X-nya 2, sumbu Y-nya 3,5. Itu adalah letak titik berat dari bidang yang ada di soal ini. Baik, itu ya. Cukup satu soal saja untuk pembahasan mengenai materi titik berat ini. Soal-soal yang lainnya nanti Bapak kasih linknya, di sana banyak sekali soalnya dan pembahasannya juga ada di sana ya. Kalian pelajari saja. Kalau misalkan kalian menemukan kesulitan, boleh di japri lewat WA, lewat Telegram, atau kalian komen di bawah video ini. Baik, itu saja untuk materi titik berat ini. Semoga mudah dipahami dan menjadikan tambahan pengetahuan bagi kita semua. Dan kalian semua dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan juga ketika mengerjakan semua tugas-tugasnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.